ada penerimaan klien. Penerimaan klien memiliki tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah dalam upaya untuk mendapatkan opini. Tujuannya, yang pertama, pemeriksaan klien yang diajukan untuk menentukan apakah terdapat alasan untuk menolak penugasan atau penerimaan klien. Yang kedua, meyakinkan klien untuk memperkerjakan auditor atau penerimaan oleh klien. Selanjutnya ada prosedur-prosedur dalam penerimaan klien. Yang pertama, mengevaluasi latar belakang klien dan alasan dilakukan audit. Yang kedua, menentukan apakah auditor mampu memenuhi persyaratan etika yang terkait dengan klien. Yang ketiga, menentukan kebutuhan atas para tenaga profesional lainnya. Yang keempat, komunikasi dengan auditor sebelumnya. Yang kelima, penyusunan proposal klien. Yang keenam, memilih staf untuk melakukan audit. Yang ketujuh, memperoleh surat penugasan. Dan auditor harus berhati-hati dalam menentukan apakah klien dapat diterima. Evaluasi latar belakang klien. Auditor harus memperoleh pengetahuan terkait bisnis klien secara memadai untuk memungkinkannya mengidentifikasi dan memahami sejumlah peristiwa atau kejadian dan praktik yang mungkin memiliki pengaruh penting pada laporan keuangan atau pada laporan klien audit. Alasan-alasan utama untuk memperoleh pemahaman ini adalah: jika klien merupakan klien baru, auditor harus memperoleh informasi tentang klien dari 3 sumber utama, yaitu yang pertama, pengalamannya dengan klien, yang kedua, informasi tersedia secara umum, yang ketiga, dari klien itu sendiri. Selanjutnya, topik-topik diskusi. Diskusi-diskusi dilakukan bersama manajemen dan staf klien dinilai penting untuk mengevaluasi tata kelola, pengadilan internal, dan resiko yang mungkin timbul. Sumber-sumber evaluasi untuk klien. Investigasi klien baru. Kantor akuntan publik akan melakukan investigasi untuk menentukan: yang pertama, apakah klien tersebut dapat diterima; yang kedua, apakah audit dapat memenuhi persyaratan etika seperti independensi, kompetensi tertentu. Dan sumber-sumber informasi terkait kerahasiaan tergantung pada situasi yang terjadi saat itu. Selanjutnya, keberlanjutan dengan klien yang telah ada. Dalam tahap pertama, mengevaluasi latar belakang klien, harus mengidentifikasi klien baru. Kantor akuntan publik akan melakukan investigasi untuk menentukan apakah klien tersebut dapat diterima, dan yang kedua, apakah audit dapat memenuhi persyaratan etika seperti independensi, kompetensi tertentu. Terkadang, auditor dapat menggunakan jasa investigator profesional atau menggunakan personal departemen akuntansi forensiknya untuk memperoleh informasi mengenai reputasi dan latar belakang anggota-anggota manajemen. Jika tidak terdapat auditor sebelumnya, investigasi secara lebih mendalam dapat dilakukan. Ada 3 pengaruh utama keberlanjutan dengan klien. Yang pertama, konflik-konflik yang pernah terjadi sebelumnya terkait cakupan audit, tipe opini, dan fee. Contohnya, misalnya ada hubungan klien dengan auditor. Nah, si klien ini kurang atau tidak memberi fee kepada auditor. Nah, itu bisa menjadi konflik keberlanjutan dengan klien. Yang kedua, apakah terdapat litigasi yang tertunda antara auditor dan klien? Contohnya, misalnya si klien dan auditor terdapat masalah hukum. Nah, sampai saat ini belum selesai. Nah, itu bisa jadi adanya litigasi yang tertunda dan mengakibatkan keberlanjutan dengan kliennya itu tidak baik. Pengaruh yang ketiga adalah keraguan yang cukup serius terkait integritas dan manajemen klien. Jadi,
Menurut si auditor, si kliennya ini tidak memiliki integritas. Nah, bisa jadi ini menyebabkan keberlanjutan dengan kliennya itu menjadi tidak baik karena si kliennya dari awal tidak memiliki integritas. Berdasarkan evaluasi auditor harus menentukan apakah memenuhi persyaratan etika prosedur yang paling penting dalam tahap ini dari proses penerimaan penugasan adalah verifikasi terkait independensi auditor. Pertama, persyaratan etika. Auditor memastikan para anggota tim audit dan kantor akuntan publik secara keseluruhan memenuhi persyaratan etika. Yang kedua, ada litigasi dan independensi. Dampak lainnya atas keberlanjutan hubungan adalah pertanggungjawaban litigasi yang tertunda antara klien dan auditor. Jika klien terlibat dalam litigasi dengan auditor, keberlanjutan proses audit atas klien dapat membahayakan independensi. Yang ketiga, ada kompetensi-kompetensi tertentu. Perusahaan memiliki sejumlah kompetensi untuk mereview kompetensi rekan dan staf yang ada. Di antaranya, A. Pengetahuan terkait sejumlah industri atau pokok yang relevan. B. Pengalaman dengan sejumlah peraturan atau persyaratan pelaporan yang relevan. C. Kemampuan untuk menyelesaikan penugasan dalam batas waktu pelaporan. D. Individu-individu yang memenuhi kriteria dan persyaratan kelayakan untuk melakukan review pengendalian kualitas atas penugasan. Menyelesaikan penugasan dalam batas waktu pelaporan, para tenaga ahli tersedia jika diperlukan. B. Individu-individu yang memenuhi kriteria dan persyaratannya kelayakan untuk memenuhi review pengendalian kualitas atas penugasan itu tersedia. Rotasi rekan. Rekan-rekan audit di beberapa negara harus dirotasi setiap beberapa tahun tertentu. Rekan-rekan audit harus dirotasi setidaknya sekali 7 tahun. Di Amerika, rekan-rekan audit dirotasi setidaknya setiap 5 tahun. Audit kelompok usaha ISA 600. Standar pengauditan internasional 600 memberikan dukungan praktis kepada sejumlah auditor dalam mengaudit laporan-laporan keuangan kelompok usaha. Penggunaan para profesional lainnya dalam audit. Auditor mungkin menemukan bahwa auditor lainnya akan mengaudit sebagian laporan-laporan keuangan klien atau bahwa tenaga ahli yang berasal dari luar seperti ahli IT, ahli lingkungan, atau ahli perpajakan mungkin perlu mengaudit klien secara baik. 5.5 Use of other professionals is the audit. Penggunaan pekerjaan auditor lainnya. Bagian dari pencarian informasi terkait latar belakang klien termasuk mempertimbangkan apakah auditor lainnya akan diperlukan untuk mengaudit komponen dari bisnis. Jika auditor lainnya melakukan pengauditan atas sebagai laporan keuangan, auditor tersebut harus mempertimbangkan dampak penggunaan pekerjaan auditor lainnya dalam laporan keuangan kombinasi. 1. Auditor kelompok usaha. Auditor kelompok usaha bertanggung jawab untuk menyatakan opini audit terkait apakah laporan-laporan keuangan kelompok usaha memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor kelompok usaha bertanggung jawab untuk menentukan pekerjaan yang akan dilakukan atas informasi keuangan komponen dan informasi keuangan konsolidasi untuk memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai, sehingga memungkinkan untuk menyatakan opini atas laporan-laporan keuangan kelompok usaha. 2. Tanggung jawab audit. Auditor kelompok usaha membagi tanggung jawab untuk opini audit atas laporan-laporan keuangan kelompok usaha, dan auditor kelompok usaha memutuskan untuk berlaku demikian. Auditor kelompok usaha seharusnya menanggung sendiri tanggung jawab untuk opini audit atas laporan keuangan kelompok usaha. Saat auditor kelompok usaha memutuskan untuk menggunakan pekerjaan auditor lainnya, pihaknya harus mempertimbangkan sejumlah kualifikasi profesional, independensi, kompetensi profesional, dan sumber daya auditor lainnya, serta proses pengendalian kualitas kantor akuntan publik lainnya dalam konteks pekerjaan yang akan dilakukan oleh auditor lainnya tersebut. 3.
3. Dokumentasi. Auditor kelompok usaha harus mendokumentasikan dalam kertas-kertas kerja auditnya terkait hal-hal berikut. A. Analisa komponen-komponen yang mengindikasikan hal-hal yang dianggap penting dan tipe pekerjaan yang dilakukan atas informasi keuangan komponen-komponen. B. Sifat dasar, waktu, dan ruang lingkup keterlibatan tim penugas dan kelompok usaha dalam pekerjaan yang dilakukan oleh auditor-auditor komponen pada komponen-komponen penting termasuk mereview tim penugas dan kelompok usaha atas bagian-bagian relevan dari dokumentasi dan kesimpulan audit auditor kelompok usaha. C. Sejumlah komunikasi tertulis antara tim penugas dan kelompok usaha dan auditor-auditor komponen terkait persyaratan tim penugas dan kelompok usaha. Saat auditor kelompok usaha menyimpulkan bahwa pekerjaan auditor komponen tidak dapat digunakan dan auditor kelompok usaha belum mampu melakukan prosedur-prosedur tambahan yang memadai, auditor kelompok usaha harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian karena terdapat keterbatasan dalam ruang lingkup. 4. Penggunaan pekerjaan tenaga ahli. Pendidikan dan pengalaman auditor memungkinkan untuk memiliki pengetahuan terkait sejumlah permasalahan bisnis secara umum. Tapi pihaknya tidak diharapkan akan memiliki keahlian dari individu-individu yang terlatih untuk profesi lainnya. Jika auditor memerlukan keahlian khusus, auditor harus mempertimbangkan untuk mempekerjakan pekerjaan tenaga ahli dapat membantu menemukan bukti yang diperlukan. 5. Kompetensi ahli, objektivitas. Jika pekerjaan tenaga ahli akan digunakan sebagai bukti audit, auditor harus menentukan keterampilan dan kompetensi tenaga ahli tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah sertifikat, pengalaman, reputasi profesional. Objektivitas tenaga ahli juga harus dievaluasi. Terdapat banyak situasi yang dapat mengancam objektivitas. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan, ancaman mereview pribadi, dan ancaman intimidasi. 6. Komunikasi dengan tenaga ahli. 1. Sifat, ruang lingkup, dan tujuan-tujuan pekerjaan tenaga ahli. 2. Sejumlah peran dan tanggung jawab dari masing-masing auditor dan tenaga ahli. 3. Sifat dasar, waktu, dan luasnya cakupan komunikasi di antara auditor dan tenaga ahli termasuk bentuk setiap laporan yang akan diberikan oleh tenaga ahli. 4. Kebutuhan tenaga ahli auditor untuk mengobservasi persyaratan terkait kerahasiaan. Sebagai hasil pekerjaan tenaga ahli, apabila auditor memutuskan untuk menerbitkan laporan auditor modifikasian dalam beberapa situasi ketika menjelaskan sifat dasar modifikasi yang mungkin sesuai jika mengacu pada tenaga ahli, dengan menyebutkan nama dan luasnya cakupan keterlibatan. Komunikasi dengan auditor sebelumnya, auditor yang ada saat ini. Apabila ada auditor yang ditugaskan, kode etik IESBA bagi para akuntan profesional menyatakan bahwa auditor baru berkomunikasi secara langsung dengan auditor sebelumnya, tergantung situasinya. Persyaratan ini merupakan langkah penting untuk mencegah opinion shopping atau untuk memberitahu auditor baru terkait situasi yang mana auditor sebelumnya telah mengakhiri hubungan dengan klien. Permintaan izin dari klien. Akuntan profesional dalam praktik publik perlu untuk mendapatkan izin dari klien. Sebaliknya, secara tertulis. Untuk memulai diskusi dengan akuntan, auditor yang ada saat ini, setelah sesaat izin dari klien diperoleh, akuntan yang ada saat ini harus memenuhi permintaan tersebut. Saat akuntan atau auditor yang ada saat ini memberikan informasi, auditor harus memberikan informasi tersebut dengan jujur dan jelas. Jika klien menolak izin auditor yang ada saat ini untuk mendiskusikan permasalahan dengan auditor pengganti yang diajukan atau membatasi apa yang diungkapkan oleh auditor yang ada saat ini, maka fakta tersebut harus diungkapkan kepada auditor pengganti yang diajukan.
ajukan tidak dapat berkomunikasi dengan akuntan yang ada saat ini, akuntan yang diajukan harus mengambil tahapan-tahapan yang beralasan untuk memperoleh informasi terkait setiap ancaman yang mungkin terjadi dengan cara lain, seperti melalui sejumlah pertanyaan dari pihak ketiga atau investasi latar belakang dari manajemen senior atau pihak yang bertanggung jawab atas kelola entitas klien. Penugasan pertama kali. Untuk penugasan pertama kali dinyatakan dalam Kisah 510. Tentu saja, salah satu cara terbaik untuk meyakinkan bahwa sambung awal dan sejumlah kebijakan aturan yang dilakukan ketika laporan-laporan keuangan periode sebelumnya diaudit oleh auditor lain adalah dengan meninjau berkas kerja auditor sebelumnya. Jika laporan auditor periode sebelumnya bukan merupakan standar opinion wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, auditor baru seharusnya memberikan perhatian secara khusus pada periode ini untuk hal-hal yang dihasilkan dalam modifikasi. Penerimaan oleh klien, proposal penugasan. Aspek-aspek dari sejumlah prosedur untuk proposal penugasan dapat ditemukan di ISA 210. Menyepakati persyaratan penugasan audit. Auditor dan klien harus memiliki pemahaman bersama tentang sifat dasar dari jasa-jasa audit yang akan dilakukan, waktu yang diperlukan untuk melakukan jasa-jasa tersebut, perkiraan rincian biaya, tim audit, pendekatan audit, kualitas audit, penggunaan audit internal dari klien, dan kebutuhan transisi. Referensi terhadap aspek-aspek kualitas dari proposal klien dapat ditemukan di dalam ISO 9001. Bahwa kantor akuntan publik harus menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan serta tujuan dan komitmen atas kualitas. Auditor harus memastikan bahwa kebijakan ini dapat dipahami, diimplementasikan, dan dikelola pada seluruh tingkatan dalam organisasi. Terdapat dua tipe dasar proposal penugasan audit, yakni 1. Proposal audit untuk melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada. Umumnya, proposal tersebut akan didiskusikan hal-hal sebagai berikut. Review tentang bagaimana kantor akuntan publik dapat menambah nilai, baik untuk perusahaan secara umum dan untuk pihak-pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas penugasan auditor, misalnya komite audit atau audit komite. B. Rencana untuk pengembangan lebih lanjut atas nilai tambah, termasuk pembahasan tentang tren regulasi terkini, ruang lingkup audit, dan tiap perubahan terbaru dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi audit. Deskripsi dari tim audit dan setiap perubahan dalam tim audit dari tahun sebelumnya. D. Proposal imbalan jasa secara sering. Review tentang bagaimana kantor akuntan publik dapat menambah nilai. Bagian pendahuluan dari proposal klien adalah pembahasan tentang bagaimana kantor akuntan publik yang mengajukan dana menguntungkan atau menambah nilai perusahaan klien. Tim audit. Bagian penting dari proposal ini adalah deskripsi anggota-anggota tim audit dan ikhtisar pengalaman kerjanya. Proposal imbalan jasa. Deskripsi terinci dari imbalan jasa yang diusulkan biasanya merupakan bagian terpisah dari proposal, disajikan dalam bentuk dokumen terpisah.
Proposal audit klien baru. Executive summary. Menyajikan ikhtisar ringkas dari proposal dengan penekanan khusus pada ekspektasi klien. Pendekatan audit, nilai jual kantor akuntan publik, dan koordinasi audit dengan staf audit internal. Audit strategi berisi tujuan-tujuan klien. Strength of the audit firm. Mengeksplorasi perilaku jasa klien, kompetisi teknis, pengalaman, keinginan untuk melebihi ekspektasi dan saran. Auditing. Deskripsi para anggota tim terkait pengalaman kerja mereka. Audit approach. Pembahasan tentang bagaimana audit dirancang untuk klien. Internal audit work. Klien harus didasarkan pada batasan-batasan tertentu dalam seluruh audit yang dilakukan. Transition needs of the company. Mengakomodasi audit baru dapat menjadi hal yang sangat penting dalam upaya meyakinkan klien baru untuk menggantikan auditor yang telah ada. After the audit, dinyatakan lengkap atau selesai apabila masih terdapat sejumlah peluang bagi auditor untuk menawarkan jasanya kepada klien. Appendix. Menyertakan informasi lebih lanjut tentang tim audit, garis besar rencana audit, dan daftar sejumlah publikasi referensi. Penetapan dan perundingan imbalan jasa. Berdasarkan kode etik ISBI, akuntan profesional dalam praktik publik dapat menawarkan berapapun besarnya imbalan jasa yang dianggap tepat dengan mempertimbangkan, yaitu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional, waktu yang diperlukan, dan besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa. Terkadang, kantor akuntan publik membebankan imbalan jasa yang lebih rendah. Seorang akuntan profesional dalam praktik publik dapat memberikan penawaran imbalan jasa yang lebih rendah dari akuntan profesional lainnya. Namun, tindakan tersebut bukan merupakan tindakan tidak etis. Mungkin terdapat sebuah ancaman, misalnya ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang muncul jika imbalan jasa ditawarkan pada tingkat yang lebih rendah, dan sulit untuk akuntan profesional melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tersebut. Imbalan jasa kontingensi. Imbalan jasa kontingensi adalah peraturan yang mana tidak adanya imbalan jasa yang akan dibebankan, kecuali jika temuan atau hasil tertentu diperbolehkan. Namun, imbalan jasa kontingensi juga menimbulkan ancaman-ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar dalam jumlah situasi tertentu, menyebabkan munculnya ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas. Keberadaan ancaman tersebut akan tergantung pada, yaitu sifat dasar penugasan, besarnya imbalan jasa, dasar untuk menentukan imbalan jasa, dan apakah hasilnya akan direvisi oleh pihak ketiga yang independen, dan jika dianggap penting beberapa pengamanan dapat dilakukan diantaranya perjanjian awal secara tertulis dengan klien. Sebuah komisi dan imbalan jasa rujukan.